Oke, selamat pagi. Di video yang ini, kita akan membahas tentang pengorganisasian. Jadi di bab 5 yang aspek manajemen ini, ada 4 poin utama yang akan kita bahas, planning, organizing, actuating, sama controlling. Yang planning sudah di-share dan, sekarang kita akan bahas yang pengorganisasian. Jadi di sini dalam pengorganisasian hendaknya dikaji beberapa faktor seperti langkah-langkah organisasi yang hendak dipilih, prestasi organisasi, dan lain sebagainya yang dipecah menjadi beberapa poin, kalau tidak salah ada sekitar 6 poin. Jadi yang pertama itu langkah pengorganisasian dulu, jadi kira-kira step-stepnya apa saja. Yang kedua asas organisasi yang terdiri dari 9 faktor. Terus yang ketiga ada struktur organisasi. Yang keempat faktor penentu struktur organisasi. Yang kelima adalah bentuk organisasi. Dan yang terakhir adalah prestasi organisasi. Ini untuk bagian yang organisasi. Oke, jadi kita kembali dulu yang pertama, yang ini, yang langkah-langkah organisasi. Secara garis besar langkah-langkahnya sebagai berikut. Ini harusnya sudah tidak asing yang namanya misalnya nih, kalian pertama kali ingin membentuk organisasi atau kita anggap misalnya Widya Dharma aja. Widya Dharma pertama kali misalnya ingin membuat, program studi baru. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Pertama, merinci pekerjaan yang harus dilaksanakan sesuai dengan visi misi. Pasti kan setiap organisasi ada visi misinya. Kalau misalnya organisasi skala kecil, setidaknya pasti dia punya tujuan organisasi. Misalnya, oh iya saya ingin memperoleh laba, setinggi-tingginya atau apalah gitu ya. Nah cuma, organisasi yang baik adalah organisasi yang memang punya visi misi yang jelas. Yang selanjutnya, membagi beban kerja ke dalam aktivitas yang logis dan dapat dilakukan oleh seseorang. Pembagian beban kerja ini penting, karena sebagian besar organisasi yang kurang baik adalah mereka pembagian kerjanya kurang baik. Jadi kadang ada yang, ditumpukan di satu orang gitu. Jadi satu orang tidak jelas job desk-nya apa, mereka harus kerja semuanya. Nah itu kurang tepat kalau misalnya, dalam menjalankan suatu organisasi. Selanjutnya yang ketiga, mengkombinasikan pekerjaan anggota dengan cara yang logis dan efisien. Jadi, ada beberapa hari yang lalu ada yang misalnya sharing dengan saya. Jadi misalnya dibahas, kalau misalnya membahas tentang akuntansi perpajakan, itu job desk-nya bagian accounting atau job desk-nya bagian pajak ya gitu. Nah ini, harus kita pikirkan, kira-kira lebih logis, lebih efisien kerja yang mana gitu, siapa yang kerjain, siapa yang handle gitu. Jadi, bagian ini harus dipertimbangkan. Yang selanjutnya menetapkan tujuan untuk mengkoordinasi pekerjaan anggota. Jadi kita tetapkan tujuannya kita mau apa, oh supaya, oke kamu yang ini, kamu yang ini, bisa dikoordinasikan. Nanti, bagian koordinasi bahkan dibahas di apa, poin tertentu lagi. Yang kelima adalah memantau efektivitas organisasi dan mengambil langkah-langkah penyesuaian untuk mempertahankan efektivitas. Ini juga, termasuk lagi salah satunya poinnya seperti actuating dan controlling. Jadi, selalu yang namanya kita, kasih tugas atau apapun, kita harus selalu pantau, perhatikan benar nggak yang dilaksanakan. Kalau misalnya sudah benar kita tingkatkan lagi, kalau misalnya belum, apa namanya, kita perbaiki kalau mungkin ada yang salah gitu ya. Selanjutnya, asas organisasi. Nah, asas organisasi ini adalah terkait pedoman pedoman kepada organisasi agar diperoleh struktur organisasi yang baik. Jadi dari 9 faktor ini nanti akan dipelajari, oh kira-kira supaya, perusahaan kita organisasinya baik bagaimana ya. Nah, organisasi yang baik ini, berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Jadi supaya jangan, campur-campur, nggak jelas lah intinya bagaimana, nanti kurang efektif sebenarnya kalau misalnya organisasinya aja udah kacau gitu ya. Nanti kita, perhatikan contoh-contohnya. Selain itu, asas organisasi juga bertujuan agar aktivitas organisasi itu dapat berjalan lebih lancar. Salah satu masalahnya yang utama biasa di organisasi adalah, kadang ada tumpang tindih ya, nggak jelas, atau kadang ada 2 pimpinan untuk mengurus hal yang sama. Misalnya ada Pak Bos dan Ibu Bos, misalnya mereka untuk organisasi yang apa, perusahaan keluarga lah ya.
Nah, mereka misalnya ini memang masalahnya biasa organisasi keluarga, perusahaan keluarga yang, pak bosnya mengatakan, "Nanti kamu kerjakan ini ya." Nah, nanti ibu bosnya beda lagi, "Nanti kamu ini ya." Jadi, di apa ya, di posisi yang sama, kalian mendapat 2 tugas dari orang yang posisinya sama gitu. Beda dengan kasusnya gini, nanti kita akan bahas. Jadi di dalam struktur organisasi itu, kita bisa dapat tugas memang dari 2 pimpinan yang berbeda, tapi bukan posisinya sama. Misalnya kalau bos itu kan berarti dia anggaplah direktur ya, direktur perusahaan. Direktur yang, mungkin direktur utama lah, karena mereka cuma satu aja, biasa organisasi keluarga ya. Nah, dari direktur utama ini, posisinya sama dan memberikan kalian 2 tugas yang berbeda. Jadi nanti fokus karyawannya itu kacau, jadi bingung mau kerja yang mana. Nah, kalau organisasi yang baik, dia memang kadang bisa, mendapat 2 tugas yang sama, maksudnya mendapat 2 tugas yang berbeda ke karyawan tertentu, cuma posisinya beda. Jadi misalnya yang satu, dia dapat tugas dari fungsionalnya. Jadi bagian fungsionalnya, misalnya dia bagian accounting ya. Oke, dia dapat tugas bagian accounting. Tapi nanti bagian dari manajernya proyek juga kasih dia tugas. Misalnya dalam suatu pekerjaan kita misalnya ada proyek nih yang butuh bagian accounting juga. Nah, jadi kebetulan dia bagian accounting juga, ya udah dipakai sementara dulu untuk menjalankan proyek tertentu ini. Jadi ketika di proyek ini sedang dibutuhkan, nanti kamu tolong susun laporan keuangan ini ya, bla 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 bla." Itu terkait dengan proyek yang sedang mereka kerjakan yang bersifat sementara. Nah, sedangkan posisi dia yang, jabatan dia yang asli adalah accounting yang, merupakan bawahan dari manajer, keuangan. Nah, itu dia juga harus kerjakan, tugas dia yang memang, terkait dengan perusahaan. Jadi kalau misalnya bagian fungsional itu kan memang bagian perusahaan, bagian intinya dan bagian yang lebih permanen. Posisi dia permanen di perusahaan itu memang adalah accounting perusahaan, yang ngurus laporan keuangan perusahaan. Cuma, ada proyek-proyek tertentu misalnya yang butuh sekali bantuan accounting, daripada rekrut baru, pakai yang sudah ada aja. Nah, itu dia memang terima 2 tugas, tapi dari posisi yang berbeda. Nah, ini setidaknya lebih jelas, "Oh iya, berarti saya harus kerjakan proyek dulu, proyek selesai baru saya kerjakan yang ini." Nah, itu jelas. Daripada kalau mendapatkan tugas dari yang posisinya sama, nanti bingung jadinya. Oke. Nah, jadi itu dia tujuan asas organisasi, intinya adalah, merupakan pedoman lah supaya organisasinya dapat berjalan dengan baik. Nah, poin yang pertama dari 9 faktor ini, poin yang pertama adalah terkait dengan perumusan tujuan organisasi yang, sama juga dengan langkah pengorganisasian yang awal juga, intinya kita ya harus rumuskan tujuan. Perumusan tujuan ini akan mempermudah penetapan haluan organisasi, pemilihan bentuk, pembentukan struktur, kebutuhan para pejabat, penyumbang pengalaman. Jadi, kalau kalian perhatikan ini dan kalian sesuaikan dengan materi yang selanjutnya, itu nanti ada hubungan. Karena nanti kita akan bahas tentang struktur organisasi, kebutuhan para pejabat, pimpinannya butuh berapa, terus karyawannya butuh berapa, semuanya balik lagi sesuai dengan tujuan organisasi. Jadi kalau misalnya oke, bagian ini adalah, bagian, pekerjaan yang berat gitu. Jadi kita butuh beberapa, karyawan karena ini supaya lebih ringan dan bla bla bla. Contohnya misalnya, bagian accounting lah ya, dengan bagian misalnya yang front office. Jadi kalau front office itu kan, mereka lebih banyak ke konsumen. Nah, kalau misalnya dia memang perusahaan yang, konsumennya banyak gitu, jadi, pelayanannya harus cepat gitu kan. Nah, mereka butuh front officer yang banyak. Nah, jadi sesuaikan dengan itu. Jadi memang, sesuaikan dengan tujuan organisasi gitulah. Tujuan organisasinya misalnya ingin meningkatkan layanan yang paling cepat atau apa, ya dengan cara itu. Lalu bentuk organisasinya juga nanti kalian, perhatikan macam-macamnya. Nah, nanti memang disesuaikan. Kalau misalnya dia organisasinya lebih sederhana, contohnya organisasi yang ada di kelas deh. Misalnya, ketua tingkat, terus nanti ada bendahara, nanti ada sekretaris. Nah, itu kan sederhana, tidak seribet misalnya dengan organisasi kampus misalnya. Oh iya, nanti ada rektor, ada ini, ada ini. Jadi, tujuan dari organisasi itu apa, dengan,
poin-poin yang akan dibentuk dalam organisasi itu memang berhubungan. Makanya tahap pertama, penentuan tujuannya dulu. Nah, yang tahap kedua adalah departemenisasi. Nah, yang pernah belajar tentang akuntansi biaya pasti sudah tidak asing dengan namanya departemen-departemen. Nah, departemen ini, dia merupakan aktivitas yang menyusun satuan-satuan unit organisasi yang diperlukan dalam rangka melaksanakan fungsi yang ada. Jadi, ada beberapa, fungsi organisasi, misalnya, bagian IT, lalu bagian pabriknya, terus bagian marketing, bagian keuangan. Nah, jumlah organisasi yang dibuat hendaknya sesuai dengan, unit organisasi yang dibuat harusnya sesuai dengan kebutuhan. Jadi, kalau tidak perlu banyak-banyak ya nggak perlu. Bayangkan misalnya organisasi di kelas kalian, yang paling utama kan butuh ketua tingkat ya, terus tiba-tiba, mungkinlah selama pandemi ini ketua tingkat banyak diminta urus apa, oh ya jadi dia butuh sekretaris makanya dia bentuk sekretaris. Terus kalau misalnya, dirasakan kalau sebenarnya kita nggak butuh bendahara sih soalnya nggak perlu fotokopi dan segala macam, ya udah bendaharanya tidak perlu dibuat, jadi sesuai kebutuhan aja. Nah biasanya kalau kita kuliah offline itu kan ada juga yang misalnya susun jadwal doa segala macam, mungkin, oh ya itu mungkin bagian kerohanian atau apa. Biasa di kelas-kelas waktu SMA mungkin ada ya, seksi bagian kerohanian, bagian apa. Cuma kalau di kelas misalnya online nggak terlalu butuh, ya udah tidak perlu. Perluasan aktivitas hendaknya ditampung dulu pada unit organisasi yang udah ada, sehingga tidak tergesa-gesa membentuk unit yang baru. Nama organisasi juga hendaknya tertib sehingga diketahui fungsinya melalui nama itu. Kalau misalnya bagian, accounting. Accounting itu kan ngurus laporan keuangan. Oh iya dia ngurus keuangan ya, ya udah berarti dia di bawah manajer keuangan, jelas. Kalau misalnya, oh iya dia ini yang untuk ini loh, sebarin brosur ke konsumen, oh iya marketing ya, jadi namanya berarti manajer marketing, ya gitu. Sesuai dengan, namanya supaya kita tahu, oh iya dia bagian keuangan, dia bagian ini. Nah, yang selanjutnya terkait dengan pembagian kerja. Asas ini dikaitkan dengan pejabat yang akan menempati jabatan dalam suatu organisasi agar roda organisasi dapat berjalan dengan baik. Ada beberapa yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, pejabat dari pucuk pimpinan sampai dengan pejabat yang berkedudukan paling bawah harus punya tujuan yang jelas. Jadi, lebih baik jika ada job desk yang jelas. Pertama kali kalian kerja dikasih job desk-nya, ini ya yang perlu kalian kerjakan. Jadi kita jelas tujuan kita apa. Jadi, tidak tumpang tindih, satu orang mengerjakan pekerjaan yang sama. Jadi, supaya lebih efektif akan lebih baik jika ada job desk. Terus ini terkait varian tugas, bagi seorang pejabat hendaknya yang sejenis atau yang erat hubungannya. Misalnya kayak, tidak mungkin ya misalnya bagian manajer keuangan juga harus ngurus yang marketingnya. Nah usahakan, ngurusnya itu yang sejenis. Misalnya, oh ya manajer keuangan dia, nanti di bawahnya dia itu misalnya bagian accounting dan bagian pajak misalnya, karena, masih seputar keuangan. Nah, jadi harus pilih yang sejenis. Beban tugas pejabat hendaknya merata atau adil, penetapan pejabat hendaknya dilaksanakan secara tepat. Ini juga terkait dengan, biasanya ya bahkan menentukan pejabat, siapa yang memimpin ini, siapa yang memimpin ini. Nah, biasanya bahkan lewat RUPS kalau perusahaannya skala besar. Jadi memang biasanya dipilih yang profesional. Nah, beban tugas pejabat juga harus merata dengan adil. Jadi, kalau misalnya bagian posisi manajer ya masing-masing tanggung jawabnya harus adil. Manajer IT ya menguasai bagian ini, manajer yang ini ya menguasai ini. Anggaplah atau misalnya kalian mau lebih sederhana contohnya di organisasi kampus misalnya ya, ada kaprodi, untuk prodi akuntansi, ada prodi manajemen, misalnya, prodi yang di fakultas lain gitu juga ya. Mereka, punya tugas yang adil. Jadi jangan sampai yang bagian manajemen pun harus ngurus akuntansi, yang nggak adil ya, ngapain ada kaprodi yang akuntansi gitu. Jadi, benar-benar menghandle tugasnya masing-masing dan tanggung jawabnya tugasnya itu adil. Jadi tidak berat sebelah padahal posisinya sama gitu.
Terus tiap unit organisasi harus punya rincian aktivitas yang jelas, mirip dengan job desk tadi. Penambahan atau pengurangan pejabat harus berdasarkan volume kerjanya, seperti yang saya sampaikan. Kalau pekerjaannya butuh kerja massal banyak, ya udah karyanya banyak. Tapi kalau misalnya kerjanya bisa dikerjakan oleh beberapa orang aja, ya udah kenapa harus banyak karyawannya gitu, harus disesuaikan. Terus pembagian kerja pejabat dalam unit organisasi jangan sampai nepotisme. Nah, ini salah satu poin dari KKN ya. Jadi jangan, sampai ada hubungan keluarga. Makanya kalau kita perhatikan, salah satu bank yang saya dapat info adalah contohnya misalnya BCA, itu BCA itu ada, cabang-cabang tertentu. Misalnya ada cabang yang, Kota Baru, cabangnya Ayani, cabang yang, misalnya Gajah Mada. Nah, kalau kalian punya keluarga di cabang misalnya Kota Baru, nah kalian penempatannya tuh kalau misalnya kalian diterima, kalian penempatannya tidak akan di cabang yang sama dengan keluarga kalian. Jadi ketika diwawancara itu akan ditanya, "Kamu punya hubungan keluarga dengan siapa? Ada keluarga kamu nggak yang kerja di sini juga?" Nah, diusahakan itu penempatan kalian itu akan jauh dari keluarga kalian. Tujuannya ya menghindari dari nepotisme seperti inilah, karena akan mempengaruhi kinerja organisasi. Oke, yang selanjutnya bagian koordinasi. Aspek yang koordinasi ini tujuannya itu untuk menjamin kesatuan sikap, tindakan, kebijakan, dan implementasi. Kata kuncinya adalah kesatuan. Jadi penting kalau misalnya ada, kalau kalian lihat ya, perhatikan ya, ada rapat koordinasi. Tujuannya supaya mengingatkan kembali, oke tujuan kita ini ya. Jadi supaya semua fokus kembali ke tujuan utamanya. Oh iya, kita harus melaksanakan ini. Ini poin aspek yang koordinasi penting. Ada kesatuan koordinasi seperti ini. Selanjutnya, pelimpahan wewenang. Manfaat yang diperoleh dari pelimpahan wewenang, pimpinan dapat melaksanakan pekerjaan pokoknya saja. Jadi misalnya ya, dulu Indonesia itu kalau ngurus semua hal itu harus semuanya ke pusat. Jadi kalau kita misalnya buat KTP, urus KK, pemilu, semua diurus sama pusat. Nah, itu agak sulit, makanya sekarang ada pelimpahan wewenang yang namanya, otonomi daerah, kalau nggak salah saya istilahnya. Jadi otonomi daerah itu mulai misalnya ada gubernur, berarti dia bertanggung jawab soal provinsi Kalimantan Baratnya. Terus misalnya kalau departemen-departemen kalian perhatikan misalnya, bagian, PLN, ini PLN yang ngurus divisi Kalimantan Barat. Terus misalnya ada DPRD, kalau dulu kan DPR aja, ini ada DPRD, tujuannya untuk ngurus daerah masing-masing. Jadi ada pelimpahan wewenang ke bawahannya, kalau dalam segi negara ya berarti daerah-daerahnya. Jadi nggak semua diurus sama pusat, pusing kan, pusat banyak kerjaan, jadi dilimpahkan ke daerah-daerahnya. Sehingga, pimpinan melaksanakan pekerjaan pokok-pokoknya saja, misalnya nanti bagian pusat ya udah melaksanakan yang utama-utamanya aja. Hal-hal yang di daerah-daerah misalnya, jalan daerah rusak atau apa, itu bisa pimpinan daerah yang mengurus. Setiap tugas dapat dikerjakan pada tingkat yang tepat, keputusan-keputusan dapat dibuat lebih cepat. Anggaplah misalnya gini ya, gang protokol, jalan protokol di, Kalimantan Barat Ayani, anggaplah Ayani. Itu jalannya rusak parah misalnya kan. Nah, untuk memperbaiki jalan tersebut kalau misalnya semua masih diurus sama pusat, kita harus kirimkan dulu, berkas kita ke pusat. Habis itu nanti baru, dari pusatnya nanti, ngurus lagi, "Oh iya ini harus ini." Prosesnya lebih lambat. Tapi kalau misalnya ada pejabat-pejabat daerah, kita sampaikan aja ke pejabat daerah, "Ini memang rusak segala macam." Jadi perbaikannya itu lebih cepat. Karena lebih fokus lah. Jadi karena pusat itu bayangkan ya harus ngurus satu Indonesia, perbaiki jalan aja harus ngurus di pusat, itu kan agak, sulit. Nah, selanjutnya lagi yang bagian meningkatkan inisiatif. Nah, meningkatkan inisiatif tuh, oh ya lebih baik kita begini ya. Nah, kalau daerah kan karena skupnya lebih kecil, mereka lebih bisa menyalurkan ide mereka sebaiknya ini. Mengurangi sikap selalu menunggu perintah, pelayanan dapat dikerjakan terus meskipun pimpinan tidak ada. Nah, bayangkan
kalau misalnya semuanya pusat yang ngurus ya, misalnya presiden sedang di negara lain sedang menghadiri kegiatan apa, "Oh belum bisa mengambil keputusan nih, nanti dulu ya." Nah harus nunggu sampai kapan? Tapi kalau misalnya pejabatnya misalnya cuma daerah untuk, kabupaten masih diurus sama bupati, wali kota, itu kan skalanya lebih kecil, jadi lebih mudah ngurusnya. Nah, yang selanjutnya adalah terkait dengan aspek rentang kendali. Aspek rentang kendali itu terkait dengan jumlah terbanyak bawahan langsung yang dapat dipimpin dengan baik oleh atasannya. Jadi, seberapa sorry ya, seberapa luas atau sempit sih rentang kendali yang bisa dipimpin oleh satu, pimpinan atau satu anggaplah di sini saya sebutnya manajer ya. Manajer ini butuh bawahan berapa banyak ya, seberapa luas ya. Manajer ini butuh karyawan seberapa banyak ya gitu. Misalnya bagian IT, oh bagian IT karena perusahaan kita skala kecil butuh 2 atau 3 aja lah gitu. Tapi bagian misalnya pabrik, oh butuh banyak nih karena, memang kerjaan masalahnya adalah di sana gitu. Jadi faktor yang mempengaruhi, luas atau sempitnya rentang kendali itu dipengaruhi oleh 2 sisi. Yang pertama sisi subjektif, yang pertama objektif. Dari katanya subjektif sudah jelas, subjektif. Dari pengalaman, kecakapan, kesehatan, umur, dari bawahan dan atasannya. Subjektif itu kan susah dinilai ya, maksudnya, poin penilaiannya kurang jelas sebenarnya. Jadi kita lihat dari, oh dia berpengalaman nih, udah biasa, bapak ini nih udah berpengalaman. Jadi, oh ya, dia udah tahulah, apa namanya, dia hanya butuh beberapa karyawan, dia udah bisa kerja. Terus misalnya dari kecakapannya, kemampuan, apa namanya, mirip sama pengalaman tadi ya, kemampuan dari atasannya, kesehatan atasannya juga bahkan ya, oh ya ini bapaknya sudah cukup, tua, tapi karena dia berpengalaman, jadi dia mungkin butuh karyawan yang lebih banyak untuk bantu pekerjaan dia, asisten juga, segala macam. Nah, kalau objektif ini poin-poin yang lebih, bisa dinilai, contohnya seperti corak pekerjaannya, letak bawahannya, jumlah tugasnya. Jadi jelas, oh ini pekerjaannya banyak nih, tugasnya butuh ini, bagian ini, bagian ini gitu. Oh jadi, setiap bagian butuh karyawan sebanyak ini. Jadi lebih jelas ada gambarannya. Nah contohnya salah satunya juga waktu penyelesaian pekerjaan. Oh ya, ini deadline-nya masih panjang lah dalam setahun 2 tahun. Oh jadi sedikit aja lah. Oh ini harus cepat nih, dalam seminggu udah harus selesai. Oh jadi butuh banyak karyawan. Nah jadi begitulah, jadi rentang kendali itu terkait dengan, seberapa banyak sih, apa namanya, bawahan yang diperlukan, pimpinan gitu. Nah kalau yang ini, aspek ketujuh itu terkait dengan jenjang organisasi. Jenjang organisasi itu lebih ke tingkat-tingkat satuan organisasi yang ada pejabat, ada bawahan. Jadi ada tingkat-tingkatnya. Biasa kalau kalian lihat di struktur organisasi itu kan ada tuh, oh ya ini bagian atas misalnya rektor, wakil rektor, oh bagian bawah misalnya staf, bagian apa gitu. Manfaat garis saluran, tiap jenjang adalah hubungan ke bawah yang berupa perintah, pengontrolan, penugasan. Hubungan ke bawah itu biasa dari atasan ke bawahan, isinya perintah-perintah, kamu kerjakan ini tugas-tugas. Hubungan ke atas, itu dari karyawan atau staf ke pimpinannya, manajernya, berupa laporan-laporan yang, ditujukan ke pimpinan, terus keluhan, saran, pendapat dari bawahan ke atasan. Hubungan mendatar merupakan permintaan, pertimbangan, atau persetujuan biasanya antar divisi. Misalnya manajer keuangan butuh apa, permintaan atau pertimbangan dari manajer bagian marketing. Misalnya, "Oh ya ini bagian, apa namanya, beban yang bagian marketing itu terlalu tinggi, bisa nggak ya lebih diefisienkan sedikit bla bla bla." Nah ada hal-hal tertentu yang ingin disampaikan antar divisi. Nah ini hubungan mendatar. Aspek yang selanjutnya adalah aspek kesatuan perintah. Nah, ini maksudnya yang penting itu. Jadi jangan sampai, direktur utama itu orangnya tuh double. Nah, makanya kadang direktur itu masih dipecah, ada direktur keuangan, direktur bagian apa gitu. Kalau kalian perhatikan, organisasi yang besar ya, kalian lihat aja nanti annual report itu biasanya ada, struktur organisasi, nah masih dipecah. Karena apa?
sesuaikan dengan fungsionalnya. Kalau bagian keuangan tujuannya adalah menghasilkan atau bisa menganalisis laporan keuangan dengan baik. Ya udah itu satu perintahnya. Kalau misalnya organisasi yang keluarga kan seperti saya, bilang ya, pimpinannya ada 2 suami istri, Pak Bos dan Ibu Bos. Pak Bosnya tujuannya supaya ya penting laba semaksimal mungkin. Ibu Bosnya tujuannya adalah pokoknya kualitasnya yang utama. Mau bebannya tinggi nggak masalah, yang penting produk saya berkualitas gitu ya. Nah itu kadang ada beda perintahnya, itu yang membingungkan. Jadi organisasi yang tidak memiliki kesatuan perintah akan menimbulkan kebingungan dari para bawahan. Oke, lanjut lagi. Yang ini tentang fleksibilitas. Asas ini mengatakan bahwa ini asas yang terakhir ya. Asas yang mengatakan bahwa struktur organisasi hendaknya mudah disesuaikan dengan perubahan yang terjadi. Nah, ini misalnya kalau sekarang itu kita lagi masa pandemi misalnya, work from home, terus apa namanya, kita sudah rata-rata berpindah ke online, semuanya lewat IT segala macam. Jadi diusahakan struktur ini mudah disesuaikan. Jadi, apa namanya, oh iya berarti kita hanya butuh ini ya, ya udah berarti karyawan ini, nanti kita pindahkan ke bagian ini sajalah karena kita nggak butuh banyak, kita juga kerjanya dari rumah online. Jadi harusnya lebih fleksibel. Ini adalah 9 asasnya. Nah, yang poin selanjutnya, jadi kan tadi udah dibahas ya, organisasi itu ada beberapa hal yang akan dibahas. Yang pertama langkah, yang kedua asas, nah yang ketiga itu adalah struktur organisasi. Ada 4 elemen dalam struktur organisasi. Nah, struktur organisasi ini terkait dengan susunan dan hubungan antar bagian dan posisi dalam perusahaan. Ada 4 elemennya. Yang pertama itu adalah spesialis aktivitas. Jadi dalam kita lihat di dalam struktur organisasi dalam misalnya kalau bagian organisasi kelas mungkin agak kurang kelihatan ya. Mau organisasi perusahaan dulu baru kelihatan. Jadi ada 4 hal ini. Ada spesialis aktivitas, ada standarisasi aktivitas, ada koordinasi aktivitas, dan ada besar unit kerja. Nah, spesialis aktivitas adalah ada spesifikasi tugas, ada pembagian kerja yang jelas pasti dalam organisasi. Terus ada standarisasi aktivitas, ada sesuai standar atau enggak sih kerjaannya. Koordinasi aktivitas ini penting, yang tadi koordinasi memadukan fungsi-fungsi antar sub unit organisasi. Jadi kita bekerja sama, tujuannya satu untuk mencapai tujuan organisasi. Ini terkait dengan besar unit kerja adalah jumlah pegawai yang berada pada kelompok-kelompok kerja tertentu, itu harus disesuaikan dengan fungsi dari divisinya. Ada 4 selanjutnya ya, ada di bagian sini nih, bagian nomor keempat, itu adalah faktor penentu struktur organisasi. Ada beberapa faktor yang menentukan struktur organisasi. Pertama, strategi dan struktur organisasi itu sendiri, teknologi, manusia, dan ukuran dan struktur. Nah, kita lihat yang bagian pertama dulu, strategi dan struktur dari organisasi itu. Misalnya strateginya ini, kita ingin organisasi kita itu misalnya jualannya ya, jualannya kita nggak mau jualan retail-retail lagi lah, kita maunya, online misalnya, seperti ibaratnya Gojek dan segala macam. Oke, di struktur organisasi ini kita utamakan bagian IT, terus misalnya, biasanya mungkin ada bagian yang untuk, apa ya, staf yang bagian kalau misalnya toko-toko retail itu kan biasanya ada yang jaga ya, kasir segala macam. Oh enggak, ini kita beda. Kita harus banyakkan bagian IT-nya, terus bagian divisi apa, teknis untuk apa, perbaiki sistem, terus untuk apa, divisi pengamanan karena terkait hacker dan segala macam. Jadi ini tergantung dari strategi perusahaan ingin bagaimana. Apakah strateginya pingin seperti itu, online, jadi lebih, apa namanya, lebih fleksibel seperti itu, atau dia mau seperti Alfamart, Indomaret. Jadi strateginya adalah dia, masif ke daerah-daerah, oh ya jadi, setiap daerah itu harus punya kepala kepala cabangnya yang ngurusin ininya. Nah jadi beda strukturnya, beda, apa, susunannya. Terus teknologi lagi, contohnya itu seperti teknologi produksi massal, itu butuh aktivitas kerja yang tinggi, jadi butuh, apa namanya, divisi pabrik yang banyak, karyawannya yang banyak. Tapi juga ada, misalnya
Kalian perhatikan ya, di bank-bank itu beberapa perbankan dulu itu kalau tenaga kerja tuh ramai, bagian teller, bagian CS itu ramai banget. Nah, pelan-pelan itu sudah diubah misalnya, oke teller misalnya nanti ke depannya ya kita nggak perlu lagi lah teller, manual gitu, mungkin cuma butuh satu orang aja, atau 2 orang, sisanya kita pakai mesin. Jadi sekarang udah ada disediakan alat, hitung uang atau misalnya kalian setor langsung ke banknya di tellernya tapi kalian melayani diri sendiri. Nah, misalnya, perusahaannya mau menggunakan teknologi semua seperti itu, jadi kalian nggak dilayani lagi. Misalnya aja, saya pernah nonton di salah satu contoh ya, teknologi misalnya terkait dengan teknologi, kalau kita ke bioskop gitu kan, ada nih karyawan yang, melayani kita misalnya, "Oh ya mau beli tiket apa, mau nonton yang mana?" Ada karyawan yang jaga. Nah di negara-negara tertentu itu nggak perlu lagi, jadi kita tinggal sendiri aja datang ke bioskop, kita pilih di layarnya, klik manual, terus layani diri sendiri, kayak gitu. Jadi benar-benar tidak ada karyawan lagi yang jaga sama sekali. Nah, itu tergantung dengan teknologinya juga, sama tergantung dengan manusia. Ini balik lagi ke poin yang tergantung kecakapan manajer dalam mengambil keputusan, kemampuan karyawan dalam, bekerja sama, kalau misalnya memang orangnya, anggap ini kalian perhatikan contohnya aja ya. Dulu waktu zaman ini sebenarnya nggak baik kalau sebut nama, cuma ini karena yang jelek saya nggak sebut namanya, yang bagus saya sebut namanya. Jadi contohnya zaman dulu itu kita karyawan PNS-PNS gitu memang banyak sih. Divisi departemen banyak, tapi kayaknya pelayanannya juga kurang, kerjanya juga lambat. Tapi sekarang itu waktu salah satu menteri kita Pak Erick Thohir, dia, merasa, "Oh ya ini kayaknya departemennya nggak berguna, ya udah kita potong aja, kita pangkas. Oh ya ini perlu, ini nggak perlu." Nah, karena kecakapan dia akhirnya justru dengan jumlah yang, lebih efisien, justru lebih efektif kerjanya gitu. Itu terkait dengan kecakapan memang manajernya, pimpinannya. Oke, terus ukuran dan strukturnya juga ini terkait dengan, organisasi besar, mungkin butuh spesialisasi aktivitas yang lebih luas, jadi karyawannya juga butuh lebih luas, strukturnya juga butuh lebih banyak. Kalau misalnya ukuran perusahaan masih kecil, kita cuma perusahaan keluarga aja ya, biasa aja, ya udah organisasi kecil aja. Sama dengan misalnya kalian kelas, oh kelas kita kan ya paling butuh ketua tingkat lah, atau butuh bagian bendahara, sekretaris, udah gitu aja udah cukup. Ya udah gitu aja. Oke, yang selanjutnya. Poin kelima adalah bentuk organisasi. Nah ini, sederhana, ada bentuk garis, fungsional, garis dan staf, gabungan. Gabungan itu gabungan dari A, B, C gitu ya, dan organisasi matriks. Nah yang organisasi garis itu organisasi yang paling sederhana, karena organisasinya dalam skala kecil, karyawannya juga sedikit. Contohnya kalian kayak kelas biasa, ketua tingkat, bendahara, sekretaris, udah selesai. Nah, kalau organisasi fungsional, dia itu ada pimpinan-pimpinan fungsional, sesuai dengan yang tadi di awal-awal saya sampaikan, bagian keuangan, bagian SDM, bagian marketing gitu ya. Terus yang, setiap bagian fungsional itu di bawahnya ada bawahan. Nah, bawahannya ini bebas. Jadi, nggak ada tuh yang namanya, eee, apa manajer keuangan, bawahannya itu, karyawan-karyawan keuangan, enggak. Jadi bawahannya tuh bebas siapa aja boleh. Jadi misalnya kalian, kalian bekerja di satu perusahaan, terus kalian nggak dikasih tahu kalian bawahan dari manajer apa, karena manajernya memang nggak punya bawahan. Jadi, bisa aja kalian didatangi oleh manajer yang pemasaran, "Nanti kamu tolong bantu, sebarin brosur ini ya." Terus nanti manajer keuangan datang lagi ke kalian, "Oke, nanti kamu tolong bantu saya, gabungkan semua struk ini, terus nanti, ini adalah daftar pengeluaran, nanti tolong digabungkan ya." Jadi agak kurang fokus. Nah, itu yang susah. Nah, ini adalah yang ketiga, C adalah organisasi garis dan staf. Organisasi garis dan staf ini antara pimpinan dan bawahan, ada staf penasihat. Jadi misalnya ada, penasihat bagian apa, ada hubungannya. Nah, gabungan ini adalah gabungan dari A, B, C, D-nya, ada atasan, bawahan, penasihat, terus ada bagian fungsionalnya juga. Nah, organisasi matriks ini untuk organisasi berskala besar. Dia adalah, biasanya bawahan itu bisa punya lebih dari satu atasan, yang saya jelasin di awal-awal, jadi ada 2 jalur wewenang. Pertama mungkin, dari bagian fungsionalnya,
ketika dia ditawari pekerjaan, "Oke, kamu nanti menepati bagian ini ya, bagian keuangan ya, jadi kamu di bawah manajer keuangan." Nah, tapi, di proyek-proyek tertentu, misalnya dia diminta bantuannya untuk bantu bagian, "Oh ya, ada ini kita proyek ini dan butuh accounting juga. Jadi, kamu tolong bantu bagian ini ya, tapi proyek ini paling hanya 1-2 bulan kok, setelah itu nggak perlu lagi." Nah, jadi dia selain dapat tugas dari manajer keuangan, dia dapat juga tugas dari kepala proyek. Ini yang organisasi matriks gabungan. Nah, ini ada contoh bagian organisasi, ini juga dan ini juga. Kalau yang matriks kalian perhatikan ya. Jadi, direktur, ada ini manajer-manajer kalian, terus ini ada misalnya kalian bagian keuangan nih lagi dibutuhkan untuk bantu proyek A, ya udah sekalian bantu. Tapi yang namanya proyek ya hanya sementara, nggak selama-lamanya gitu ya. Oke. Untuk yang bagian organisasi, bentar ini saya kliknya susah banget. Nah, yang bagian organisasi terakhir adalah terkait dengan prestasi organisasi. Menurut konsep Peter Drucker bahwa prestasi manajer dapat diukur dalam bentuk konsep efektivitas dan efisiensi. Jadi kalau memang pimpinan itu mampu lebih efektif dan lebih efisien, ya berarti, prestasi dia baik. Efektivitas terkait dengan melakukan pekerjaan yang benar, sehingga butuh penetapan tujuan yang, tepat. Ya saya ingin ini. Nah kalau bisa, melakukan pekerjaan untuk mencapai tujuan itu dengan, benar, dengan tepat, ya efektif berarti dia. Kalau efisiensi itu melakukan kerja dengan benar. Yang lebih diukur dengan hasil output-nya. Jadi kalau misalnya output-nya, hasilnya itu lebih besar daripada input-nya, daripada modalnya, sumber dayanya yang dikeluarkan itu sedikit tapi mampu menghasilkan output yang besar, itu namanya efisiensi, berarti dia berhasil melakukan penghematan. Nah yang ini kalau, suatu, organisasi itu mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi, ya berarti prestasinya tinggi. Kalau diperhatikan contohnya juga ya, kalau misalnya di perusahaan tertentu yang banyak cabang-cabangnya, kadang mereka itu buat kompetisi. Jadi siapa yang, di bulan ini misalnya mampu, tingkat kepuasan konsumennya tinggi dan juga dia itu mampu menghasilkan keuntungan yang besar, maka, cabang itu dapat, privilege, dapat, prestasinya tinggi, dapat istilahnya hadiahnya lah. Jadi misalnya dikasih liburan, untuk satu cabang itu. Jadi ada prestasinya karena mereka berhasil diukur dari efektivitas dan efisiensi. Oke, terkait yang bagian organizing ini, kuis atau yang ingin saya jadikan tugas tambahan untuk tambahan poin adalah bagian ini. Nah, untuk antara 9 faktor asas organisasi. Jadi rincian asas organisasi dipaparkan dalam 9 faktor. Di antara ke-9 ini kalian pilih salah satu, lalu kalian jelasin, contoh nyatanya. Contohnya ya, tadi saya ambil yang bagian pelimpahan wewenang. Saya ambil contoh Indonesia dulu, negara jadi gini ya, nanti kalian tulis di kolom komen Google Classroom, kalian tulis, asas 5 pelimpahan wewenang. Ini contoh aja, tadi saya jelasinnya itu tentang otonomi daerah. Jadi dulu Indonesia itu semua pemerintah pusat, tapi, sekarang dilemparkan ke pemerintah daerah. Nah, itu ada pelimpahan wewenang. Nah, nanti kalian pilih dari ke-9 asas ini, terus kalian sebutkan satu contoh nyatanya yang memang ada. Jadi bukan, contoh yang misalnya ini, karyawannya butuh banyak bla bla, tapi ambil contoh nyata. Itu bisa search di internet, jadi, kalian coba cari ya. Itu, tugas untuk, penambahan nilai sama penambahan 30 bagi yang sudah di atas, 70. Kali ini untuk kuis yang ini bagi yang di atas 70 boleh, jawab juga tapi penambahannya hanya 5 poin. Jadi yang di bawah 70 penambahannya 30 poin dengan maksimal nilai 70, sedangkan yang di atas 70 boleh jawab juga penambahannya, 5 poin. Nah ini hanya berlaku bagi 10 jawaban pertama yang benar. Oke, sekian videonya untuk organizing.